disampaikan oleh pemerintah begitu ya untuk penyelenggara MotoGP ini menggunakan tenaga kerja yang memang berasal ataupun juga masyarakat lokal dari NTB. Nah, seperti apa hal ini Anda menilai bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah, utamanya juga berkaitan dengan dari sisi penyerapan tenaga kerja begitu selama penyelenggaraan MotoGP, Pak Iya, Heri? ya, jadi memang salah satu tantangan yang cukup besar adalah kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan penyelenggaraan seperti itu ya. Kalau kita lihat dulu awal-awal memang ini cukup sulit mencari tenaga kerja yang terkait langsung dengan penyelenggaraan MotoGP tersebut. Sehingga banyak didatangkan, setahu saya dulu didatangkan ada yang dari luar Lombok, bahkan dari luar negeri gitu ya. Ini yang apa namanya dulu awal-awal. Tapi sekarang saya lihat memang sudah banyak tenaga kerja lokal yang terlibat secara langsung. Apalagi di Lombok sekarang itu ada Politeknik Pariwisata. Nah, ini tentunya akan mendukung ya kebutuhan tenaga kerja untuk kegiatan-kegiatan pariwisata, untuk kegiatan-kegiatan seperti penyelenggaraan MotoGP ini kan langsung terkait dengan sektor pariwisata, sehingga tenaga kerjanya juga nanti akan lebih mudah didapatkan dari daerah Lombok, sehingga tidak perlu lagi didatangkan dari luar. Dan ini tentu akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong daya beli, ya, mendorong konsumsi masyarakat di area setempat. Dan tentunya ini kita harapkan akan terjadi secara berkelanjutan, secara terus-menerus. Kemudian juga tidak hanya tenaga kerja aja, nanti kan kita harapkan mereka akan semakin kompetitif ya, dan bisa tersebar ya, tidak hanya mungkin di Lombok tapi juga di daerah-daerah yang memang punya potensi pariwisata cukup bagus seperti itu. Oke, baik. Nah, dari Bu Woli, mungkin Anda sendiri, ketika kita berbicara ya, sekali lagi ini kan cukup challenging sebetulnya ketika ada satu momen yang akhirnya membuat pengunjung membludak, kemudian juga artinya di satu sisi kan memang ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan dari pihak hotel. Sementara ketika kita tarik nih dalam waktu, misalnya kurun waktu 1 tahun, tentu akan ada peak season, akan ada low season, dan juga lain sebagainya. Apa yang menurut Anda perlu dilakukan, stimulus yang perlu dilakukan sehingga apa yang sudah dibangun untuk peak season ini juga bisa dimanfaatkan di saat mungkin momen-momen yang lebih sepi begitu. Seperti apa, Bu Woli? Sementara ini kita merencanakan di NTB ini setelah MotoGP ini kita akan mengadakan ada para layang. Para layang ini juga tidak kalah eh, penting juga dari MotoGP karena penggemarnya juga banyak, sehingga akupansi hotel juga akan mendongkrak dengan adanya perhelatan para layang ini yang bertaraf internasional. Dan juga rencananya kita ada racing racing series itu yang bertaraf nasional. Itu akan ada juga di Mandalika ini. Terus sudah gitu kita akan mengadakan lagi Senggigi Sangset. Itu juga mendatangkan wisatawan dari luar negeri juga gitu. Nah, di sini kita sebagai pengusaha hotel kan terus berupaya untuk mendatangkan wisatawan yang dari mancanegara dan juga dari lokal Indonesia juga. Oke, baik. Dan ini tentunya berkolaborasi dengan berbagai pihak ya, Bu Woli. Seperti apa mungkin koordinasi yang dilakukan begitu agar tadi hal-hal yang sudah direncanakan ini bisa berjalan dengan baik, Bu Woli? Nah, kita PHRI selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selama ini kita terus koordinasinya dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat ini, bagaimana caranya untuk memudahkan di bidang misalnya seperti tadi penerbangan dipermudah, diperbanyak, dimurahkan. Itu juga bagaimanapun kita mempunyai tempat wisata yang bagus, tapi kalau penerbangan sulit, penerbangan mahal, itu juga tidak ada artinya. Nah, itu yang sudah kita lakukan PHRI dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga bisa terwujud seperti kemarin MotoGP ini, tiket penerbangan untuk ke Lombok ini sangat mudah dan bisa dijangkau. Itu sementara yang kita bisa lakukan.
Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Heri dari sudut pandang Anda sebagai Ya. ekonom, sehingga apa yang saat ini juga tengah dikembangkan begitu ya di Mandalika, tidak hanya berfokuskan kepada satu event, tapi mungkin bisa lebih sustainable begitu ya, bisa lebih berkelanjutan sehingga efek ekonominya juga bisa lebih baik lagi dan tentunya bisa lebih merata ya di sepanjang tahun. Ini seperti apa Ya. begitu Pak Heri? Ya, tentu yang diharapkan adalah dampak berkelanjutannya seperti itu. Kalau kita lihat mungkin saat ini ketika ada event MotoGP ini pengunjung banyak ya, kemudian area Mandalika dan sekitarnya itu menjadi sangat ramai gitu. Tapi setelah itu sepi lagi. Nah, ini kan yang tentu kita harapkan ada dampak lanjutan ya. Kalau kita lihat sekarang mungkin area katakanlah di area Mandalika itu dari mungkin setahun 2 tahun lalu jumlah hotel ya khususnya yang bintang 4, bintang 5 mungkin belum bertambah secara signifikan. Nah, ini kan artinya apa? Artinya mereka melihat bahwa belum ada efek jangka panjang yang diberikan dari penyelenggaraan MotoGP ini. Nah, tentu tidak hanya apa ya, tidak hanya mengandalkan event MotoGP ini, tetapi juga bagaimana Mandalika dan sekitarnya ini bisa menjadi daya tarik pariwisata. Kita lihat contohnya Bali. Di Bali kan belum pernah ada penyelenggaraan semacam event MotoGP. Tapi Bali itu sangat pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pariwisata. Katakanlah mengadakan international conference gitu ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan MICE lah seperti itu. Ini kan tentunya akan memerlukan sarana-sarana akomodasi restoran gitu ya. Ini tentu akan berdampak ya secara berkepanjangan. Nah, jadi saya rasa Lombok ini karena letaknya strategis berdekatan dengan Bali, di saat Bali sudah cukup katakanlah penuh gitu ya. Nah, harapannya bisa bergeser nih ke area Mandalika. Karena kan Mandalika ini juga merupakan statusnya ini kan adalah kawasan ekonomi khusus, di mana investor itu sebenarnya jika ingin masuk ke Mandalika atau ke kawasan ekonomi khusus Mandalika, mereka akan banyak mendapat insentif atau kemudahan-kemudahan. Nah, tapi mereka investor ini tentunya akan melihat bagaimana prospek permintaan pasar ke depan, tidak hanya pada event MotoGP saja, tetapi dalam waktu yang cukup panjang. Tentu mereka akan melihat bagaimana daerah Mandalika dan sekitarnya ini menjadi nanti ke depannya tentu akan diharapkan menjadi salah satu destinasi pariwisata yang memang benar-benar bisa meningkatkan daya tarik lah setidaknya seperti itu. Nah, tentu ini perlu kolaborasi berbagai pihak ya, mulai dari tadi penyediaan tenaga kerjanya, kemudian juga infrastruktur yang terintegrasinya hingga ke penyediaan-penyediaan yang terkait dengan kebutuhan para pengunjung seperti itu.